Selamat sore Bu Adinda dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya buat kesempatan saat ini saya diberikan waktu untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat sebelumnya dengan judul pesan nonverbal dalam komunikasi, bagaimana pengaruhnya dalam pembelajaran daring. Ini adalah UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar komunikasi digital yang diampu oleh Ibu Adinda Arifia. Nah, namun sebelum saya masuk ke dalam materinya, Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisde Natalia Huta Barat, NIM-nya 240501010142. Saya dari kelas KM 104, Program Studi Komunikasi PJJ. Baiklah Ibu, izinkan saya untuk memulai presentasi saya. Nah, adapun latar belakang yang mendorong saya untuk membuat makalah ini adalah dengan perkembangan teknologi yang telah membawa perubahan signifikan bagi aspek kehidupan manusia termasuk di bidang pendidikan. Nah, salah satu perubahan terbesarnya adalah diterapkannya pembelajaran daring sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, terutama di masa pandemi dulu ya, tahun 2020. Namun, pembelajaran daring menghadirkan tantangan yang baru dalam komunikasi antara pengajar dan mahasiswa, karena interaksi tatap muka yang biasanya menjadi elemen utama digantikan oleh media digital. Nah, dalam konteks ini, komunikasi nonverbal menjadi aspek yang penting, tapi seringkali kurang diperhatikan. Padahal pesan nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gestur tangan, dan kontak mata itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperjelas dan memperkuat pesan verbal. Nah, komunikasi nonverbal tidak hanya membantu menyampaikan emosi dan perasaan, tapi juga mendukung keterlibatan mahasiswa membangun hubungan yang erat dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Namun, dalam pembelajaran daring, banyak tantangan muncul dalam penerapan komunikasi nonverbal. Keterbatasan visual, gangguan teknis, dan kurangnya partisipasi aktif dari mahasiswa menjadi kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran, tantangan, dan strategi dalam memanfaatkan komunikasi nonverbal secara efektif dalam pembelajaran daring. Nah, di rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakangnya yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam makalah berjudul Pesan Nonverbal dalam Komunikasi Pengaruhnya dalam Pembelajaran Daring adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan pesan nonverbal dalam komunikasi. Nah, di makalah saya ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengertian pesan nonverbal dalam komunikasi secara umum. Kemudian, apa saja fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi, terutama dalam konteks pembelajaran daring. Nah, ini bertujuan untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama pesan nonverbal dalam mendukung proses komunikasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pesan nonverbal tersebut mempengaruhi proses pembelajaran dalam bentuk daring. Nah, ini bertujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh pesan nonverbal dalam pembelajaran daring, terutama dalam meningkatkan efektivitas interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Kemudian, yang keempat, apa saja tantangan dalam menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif dalam pembelajaran daring? Ini bertujuan untuk mengungkap tantangan apa saja yang dihadapi dalam memanfaatkan pesan nonverbal secara optimal dalam pembelajaran daring. Dan masalah yang kelima yang akan dibahas adalah strategi apa yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan pesan nonverbal secara optimal dalam pembelajaran daring. Nah, ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan penggunaan pesan nonverbal guna menciptakan pembelajaran daring yang lebih interaktif dan efektif. Nah, sebelum kita masuk
ke pengertian daripada komunikasi nonverbal, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sebenarnya itu pengertian komunikasi gitu ya. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan ide dari satu individu ke individu lain. Nah, dalam konteks pendidikan komunikasi, komunikasi memainkan peran vital yang sangat vital dalam menyampaikan materi ajar dan membangun interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Dengan berkembangnya teknologi, pembelajaran jarak jauh menjadi semakin umum terutama dalam situasi global yang menuntut pembatasan sosial. Dalam pembelajaran daring, komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata, tetapi juga melalui pesan nonverbal yang dapat mempengaruhi pemahaman dan interaksi di ruang virtual. Oke, nah kita sekarang masuk ke dalam pengertian pesan nonverbal. Nah, pesan nonverbal itu apa? Pesan nonverbal adalah cara komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata, tetapi menggunakan berbagai bentuk ekspresi fisik dan isyarat untuk menyampaikan informasi. Nah, menurut Knapp dan Hall tahun 2010, komunikasi nonverbal itu mencakup berbagai elemen yang bisa menyampaikan makna, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, elemen-elemen komunikasi nonverbal itu apa saja? Yang pertama itu adalah ekspresi wajah. Nah, seperti senyum. Senyum atau kerutan dahi. Kerutan dahi itu adalah termasuk elemen komunikasi nonverbal dalam bentuk ekspresi wajah. Kemudian gerakan tubuh. Contoh dari gerakan tubuh adalah seperti postur atau gerakan tangan. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya elemen yang berikutnya adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini seperti apa? Itu adalah melihat atau menghindari kontak mata. Nah, ini juga termasuk adalah komunikasi yang disampaikan dalam bentuk isyarat. Isyarat kontak mata. Kemudian ada selanjutnya elemen berikutnya adalah proxemic. Proxemic ini adalah penggunaan ruang seperti kedekatan atau jarak antara individu. Lalu aspek selanjutnya adalah paralinguistik. Paralinguistik ini adalah aspek suara seperti intonasi, volume, atau kecepatan berbicara. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian dan yang terakhir adalah sentuhan, seperti berjabat tangan atau pelukan. Nah, dalam konteks pembelajaran daring, pemahaman tentang pesan nonverbal menjadi semakin penting karena interaksi yang terjadi di platform digital seringkali kurang kaya akan sinyal nonverbal yang biasanya ada dalam interaksi tatap muka. Lalu kita akan masuk ke fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Apa-apa saja fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi tersebut? Pesan nonverbal memiliki beberapa fungsi penting dalam komunikasi yang mendukung dan melengkapi pesan verbal yang disampaikan. Nah, berikut adalah fungsi utama pesan nonverbal dalam komunikasi. Yang pertama adalah mengungkapkan emosi dan perasaan. Nah, pesan nonverbal memiliki peran tersendiri dalam menyampaikan emosi atau perasaan yang mungkin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ekspresi wajah atau intonasi suara dan gerakan tubuh bisa mencerminkan suasana hati seperti gembira, empati, atau kecewa. Dalam pembelajaran jarak jauh, proses ini terjadi ketika seorang pembicara memperlihatkan senyuman hangat kepada audiens atau kepada peserta. Nah, tersenyum hangat dan nada suara yang tepat dari dosen dapat menciptakan suasana yang santai dan nyaman untuk belajar. Kemudian, fungsi yang kedua adalah untuk mendukung pesan verbal. Mendukung pesan verbal maksudnya bagaimana? Yaitu pesan nonverbal juga membantu dan kadangkala menegaskan pesan yang disampaikan. Misalnya nih, ketika seseorang mengangguk, sambil mengatakan saya setuju, gitu. Gerakan kepala itu memberikan dampak yang solid untuk ucapan tersebut.
Demikian pula ketika pengajar menggunakan gestur tangan untuk menekankan poin penting dalam presentasi. Nah, dalam pembelajaran daring, dosen dapat menggunakan gerakan tangan atau ekspresi wajah untuk memperjelas konsep yang disampaikan, sehingga mahasiswa lebih mudah memahaminya. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah untuk membangun hubungan. Nah, di sini yang dimaksud dengan membangun hubungan, pesan nonverbal itu membantu dalam membangun hubungan karena mengarah pada suatu keterlibatan dari masing-masing individu. Senyuman, tatap mata, bahkan ekspresi wajah membantu membuat audiens atau mahasiswa merasa menjadi bagian dari kelas atau presentasi. Itulah yang selalu dilakukan oleh seorang pembicara atau dosen di ruang virtual. Dosen harus menggunakan model body language yang semacam ini untuk membuat mahasiswanya merasa memiliki rasa kebersamaan, seolah-olah waktu virtual itu tidak berbeda dengan waktu nyata. Jadi pada akhirnya mahasiswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Itu sebabnya pesan nonverbal khusus di kelas merupakan penilaian yang penting dari sikap dan tingkah mahasiswa, mulai dari keterlibatan mahasiswa dengan dosen hingga aktivitas tatap mata. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, komunikasi nonverbal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pengajaran dan pemahaman mahasiswa. Berikut adalah beberapa aspek pengaruhnya. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman melalui visual. Nah, elemen nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, atau penggunaan alat bantu visual membantu memperjelas materi yang disampaikan. Hal ini penting dalam platform video seperti Zoom yang biasa kita lakukan pada saat PJJ ya, atau Google Meeting. Nah, kemudian pengaruhnya yang kedua itu ada berpengaruh dalam membangun hubungan emosional. Bagaimana maksudnya? Yaitu dosen dapat menunjukkan empati dan perhatian melalui intonasi suara, senyuman, atau kontak mata melalui kamera yang membantu menciptakan hubungan emosional dengan mahasiswa meskipun secara fisik berjauhan. Nah, yang ketiga adalah mengatur dinamika kelas. Nah, mengatur dinamika kelas, pengaruh komunikasi nonverbal dalam pengaturan dinamika kelas ini adalah untuk mengatur interaksi dalam kelas virtual. Misalnya nih, gerakan tangan atau isyarat dapat digunakan untuk mengundang mahasiswa berbicara atau menunjukkan giliran. Misalnya nih, silakan mulai presentasinya atau silakan mulai pertanyaannya gitu ya. Kemudian yang keempat, pengaruhnya adalah untuk mengurangi kesalahpahaman. Nah, bagaimana pesan nonverbal yang jelas dapat melengkapi pesan verbal sehingga mengurangi risiko salah tafsir dalam pembelajaran berbasis teknologi yang seringkali terganggu oleh keterbatasan komunikasi langsung. Nah, pengaruh yang berikutnya adalah untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Dosen yang menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif, seperti kontak mata dan gestur motivasi, dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa selama pembelajaran. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dari segi tantangannya. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, meskipun komunikasi nonverbal memiliki banyak manfaat dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada juga berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tanpa kehadiran fisik langsung, beberapa elemen komunikasi nonverbal yang biasa kita gunakan dalam interaksi tatap muka bisa hilang atau menjadi kurang efektif. Berikut adalah beberapa tantangan utama komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu adalah kualitas kamera yang rendah atau koneksi internet yang tidak stabil dapat mengurangi kejelasan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan elemen nonverbal lainnya. Ukuran layar kecil seperti ponsel juga membatasi pengamatan terhadap sinyal nonverbal.
Itu seringkali ya terjadi ketika saat kita lagi ngezoom gitu, tiba-tiba sinyalnya nge-lag gitu ya. Nah, kadang ekspresi wajah itu tidak nampak, kadang jadi macet, atau kualitas kameranya yang rendah. Jadi fitur wajah kita itu tidak terlihat jelas gitu. Kemudian tantangan komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jauh yang kedua, yaitu tidak adanya kehadiran fisik, menyebabkan hilangnya isyarat nonverbal seperti postur tubuh atau gestur ruang yang biasanya membantu dalam memahami konteks komunikasi. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah dalam kelas daring, mahasiswa dan dosen mungkin akan kesulitan membaca ekspresi wajah atau kontak mata melalui kamera yang seringkali terlihat kurang alami dibandingkan interaksi langsung. Iya. Ini benar-benar ya, benar sekali ya, tantangan komunikasi yang dalam nonverbal ini. Kemudian tantangannya yang keempat adalah tidak semua mahasiswa atau dosen menggunakan kamera selama pembelajaran. Nah, ini nih banyak mahasiswa atau mahasiswa yang mengikuti Zoom atau mengikuti pembelajaran jarak jauh ini seringkali nih mematikan kamera gitu ya. Jadi kurang interaksinya antara mahasiswa dengan dosen ini. Nah, ini akan menghilangkan kesempatan untuk berkomunikasi secara nonverbal seperti senyuman atau anggukan kepala. Kadang intonasi suara juga seringkali terkompromi karena mikrofon berkualitas rendah. Kadang suaranya hilang-hilang, macet-macet gitu ya. Kemudian yang kelima adalah interaksi spontan seperti kontak mata di dalam kelas atau gestur penghargaan tidak dapat dilakukan secara natural melalui platform daring karena keterbatasan jarak ya. Kemudian yang keenam adalah lingkungan rumah atau tempat belajar mahasiswa yang dapat mengganggu fokus mereka terhadap sinyal nonverbal dosen seperti suara latar belakang atau kebisingan gitu. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, komunikasi nonverbal tetap memainkan peran penting meskipun interaksi fisik terbatas. Untuk memaksimalkan efektivitas komunikasi nonverbal dalam konteks ini, pengajar dan mahasiswa harus menerapkan strategi-strategi tertentu untuk mendukung penyampaian pesan secara lebih jelas dan efektif. Nah, berikut adalah beberapa strategi komunikasi nonverbal yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan kamera dengan posisi yang tepat. Nah, menempatkan kamera pada posisi yang baik adalah salah satu strategi komunikasi nonverbal yang paling efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Memungkinkan pengajar dan mahasiswa untuk menampilkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh secara lebih jelas. Nah, strateginya bagaimana? Yang pertama itu ya, pastikan kamera berada pada tingkat mata dan dalam posisi yang memungkinkan untuk menangkap ekspresi wajah dan gerakan tubuh bagian atas dengan jelas. Nah, tujuannya ini adalah untuk memudahkan pengajar dan mahasiswa untuk saling berinteraksi secara lebih alami dan memperlihatkan ekspresi yang membantu dalam pemahaman pesan. Contoh nih, pengajar yang memposisikan kameranya di depan wajahnya dan pada sudut yang nyaman dapat memperlihatkan ekspresi wajah yang lebih mudah dipahami seperti senyum. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga ekspresi wajah yang jelas dan terbaca gitu. Nah, ekspresi wajah adalah elemen utama dalam komunikasi nonverbal, terutama dalam konteks pembelajaran daring. Nah, ekspresi wajah yang jelas dan terbaca membantu memperjelas emosi dan reaksi terhadap materi yang diajarkan, dan ini dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswanya. Nah, strateginya bagaimana? Selalu jaga ekspresi wajah yang terbuka dan ramah. Senyum
dapat menciptakan suasana yang lebih positif dan membuat mahasiswa merasa lebih nyaman. Nah, tujuannya apa? Itu untuk membantu menciptakan koneksi emosional dengan mahasiswa, memperjelas reaksi terhadap materi, dan mengurangi rasa terisolasi selama pembelajaran jarak jauh. Contohnya, ketika pengajar yang tersenyum dan menunjukkan ekspresi perhatian, itu akan dapat meningkatkan rasa kedekatan dan mengundang lebih banyak partisipasi dari mahasiswa. Gitu. Kemudian, strategi yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan gerakan tangan. Nah, gerakan tangan yang tepat dapat memperjelas atau memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Dalam pembelajaran jarak jauh, gerakan tangan membantu menjelaskan konsep atau ide yang lebih abstrak dan membuat pengajaran lebih dinamis. Strateginya bagaimana? Seperti ini. Gunakan gerakan tangan secara alami saat menjelaskan konsep atau memberikan penekanan pada poin-poin penting. Pastikan gerakan tangan terlihat dengan jelas dalam kamera ya. Tujuannya bagaimana? Yaitu untuk menambah dimensi visual pada penjelasan verbal, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang materi, dan menjaga perhatian mereka. Contohnya, pengajar dapat menggunakan gerakan tangan untuk menggambarkan ukuran atau urutan atau langkah-langkah dalam instruksi yang mempermudah mahasiswa memahami dengan lebih baik. Kemudian, strategi yang keempat adalah memanfaatkan prosemik penggunaan ruang secara virtual gitu ya. Nah, dalam komunikasi tatap muka, prosemik atau penggunaan ruang ini memiliki peran penting dalam menunjukkan kedekatan atau formalitas hubungan. Dalam pembelajaran jarak jauh, meskipun jarak fisik tidak dapat diubah, penggunaan ruang dalam ruang virtual tetap relevan. Nah, strateginya bagaimana? Mengatur ruang virtual dengan cara yang memadai, seperti meminimalkan gangguan latar belakang, agar pengajar dan mahasiswa dapat fokus pada percakapan. Tujuannya yaitu mengurangi distraksi visual dan meningkatkan fokus pada interaksi verbal dan nonverbal yang terjadi selama pembelajaran. Contohnya, menggunakan latar belakang yang bersih atau tidak terlalu ramai itu akan membantu pengajar dan mahasiswa menjaga perhatian pada komunikasi yang sedang berlangsung dan mengurangi kebingungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi komunikasi. Berikutnya, menggunakan nada suara yang variatif nih. Nada suara dan nada suara atau yang disebut juga dengan paralinguistik, termasuk volume, kecepatan bicara, dan intonasi adalah bagian penting dari komunikasi nonverbal yang dapat sangat berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh. Penggunaan nada suara yang tepat dapat memberikan nuansa pada pesan yang disampaikan sehingga memperjelas maksud dan meningkatkan pemahaman. Strateginya, berbicara dengan nada yang variatif dan jelas, menggunakan intonasi untuk menekankan poin-poin penting atau menunjukkan ketertarikan dan perhatian terhadap peserta didik. Tujuannya adalah untuk membantu menyampaikan pesan dengan lebih emosional dan menarik perhatian mahasiswa, serta memberikan tanda-tanda yang lebih jelas tentang apa yang perlu difokuskan. Contohnya, menggunakan intonasi lebih tinggi. Nah, itu adalah untuk menunjukkan antusias gitu ya, antusiasnya, atau menyampaikan pentingnya materi yang akan dibahas. Nah, gitu dia. Untuk strategi komunikasi berikutnya adalah interaksi yang lebih personal melalui feedback nonverbal. Penggunaan isyarat nonverbal untuk memberikan feedback atau umpan balik sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Umpan balik ini bisa dilakukan melalui ekspresi wajah atau gerakan tubuh kecil yang menunjukkan perhatian atau pengakuan terhadap partisipasi mahasiswa. Strateginya, berikan umpan balik positif dengan anggukan atau senyuman saat mahasiswa mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban. Nah, ini membantu mahasiswa merasa dihargai dan lebih terlibat.
Tujuannya adalah menciptakan suasana yang inklusif dan mendukung serta memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus berpartisipasi dalam pembelajaran. Contoh, ketika pengajar yang tersenyum atau mengangguk saat mahasiswa memberikan jawaban, nah itu menunjukkan penghargaan dan mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih aktif dalam berpartisipasi. Nah, dan yang terakhir, strategi komunikasi yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan dengan penggunaan papan tulis digital atau visual. Nah, menggunakan alat bantu visual seperti papan tulis digital atau slide juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang mendukung pembelajaran. Alat bantu visual ini mampu membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Strateginya gimana? Nah gini, manfaatkan papan tulis digital atau presentasi visual untuk menyampaikan informasi, diagram atau ilustrasi yang memperkuat penjelasan verbal. Tujuannya yaitu adalah untuk membantu mahasiswa memahami materi yang dengan cara yang lebih visual dan interaktif, serta untuk memperkaya pengalaman belajar mereka. Contohnya nih, pengajar dapat menggambar diagram dan menunjukkan ilustrasi secara langsung di papan tulis digital untuk memperjelaskan konsep-konsep yang rumit. Nah, dengan demikian mahasiswa pasti akan lebih paham dan lebih mengerti akan materi yang disampaikan. Nah, komunikasi merupakan elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pembelajaran daring. Nah, dalam proses ini, pesan nonverbal memainkan peran yang sangat signifikan yang tidak bisa diabaikan. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama dan penekanan pada pentingnya komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama adalah komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang melibatkan elemen verbal dan nonverbal untuk mencapai pemahaman bersama. Yang kedua, pesan nonverbal itu merupakan bentuk komunikasi melalui ekspresi wajah, gestur, intonasi suara, dan kontak mata yang berfungsi untuk menyampaikan emosi, mendukung pesan verbal, dan membangun hubungan interpersonal. Dan yang terakhir adalah pesan nonverbal membantu menciptakan suasana belajar yang positif, mempertahankan perhatian mahasiswa, dan memperjelas penyampaian materi meskipun dilakukan secara virtual. Oke, baiklah demikian paparan presentasi saya yang berjudul Pesan Nonverbal dalam Komunikasi, Pengaruhnya dalam Pembelajaran Daring. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Adinda Arifia sebagai dosen yang mengampu mata kuliah pengantar komunikasi digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih.